ingat loh saudara, bahwa Tuhan itu tidak bekerja hanya yang baik-baik saja. Saya mau kasih satu kisah kepada saudara untuk membuka wawasan kita. Ini kisah ya, saya nggak tahu ini benar-benar terjadi atau tidak, tapi ya saya untuk membuka wawasan kita. Satu saat ada seorang petani saudara, dia hidup di desa. Dia punya satu kuda untuk dia itu bekerja. Dia dengan anaknya cuma satu ekor kuda. Satu saat kuda ini lari dan tidak kembali lagi. Menurut saudara itu malang atau baik? Kemalangan atau kebaikan? Kemalangan. Karena itu kuda dia pakai untuk bekerja. Lalu semua tetangganya datang kepada petani ini memberi penghiburan dan berkata, kami turut bersedih karena engkau mengalami satu kemalangan. Petani itu menjawab, ini belum tentu kemalangan, tapi ini juga belum tentu keberuntungan. Bisa jadi ini keberuntungan, tapi bisa jadi ini juga kemalangan. Jadi saya tidak terima ucapan turut berduka citamu, karena saya belum tahu. Berapa minggu kemudian kuda itu pulang membawa 100 ekor kuda liar. Teman-temannya masuk ke kandang sapi petani ini. Untung enggak saudara? Ya, tadi kan malang, sekarang untung. Melihat itu tetangganya datang ke rumahnya petani ini. Waduh, seneng ya, ternyata kudamu pergi karena dia pulang membawa teman-temannya kuda liar. Berarti kami turut bersenang sama kamu karena kamu mengalami keberuntungan. Petaninya jawab, ini belum tentu keuntungan. Ini bisa jadi juga kemalangan. Tiba-tiba anaknya itu harus melatih kuda-kuda liar ini. Waktu dia lagi melatih kuda liar itu, kudanya ngamuk, anaknya jatuh dari kuda, patah kaki. Malang enggak? Tadi katanya untung. Lalu tetangganya datang lagi. Pak, kami dengar anakmu patah kaki jatuh dari kuda liar. Kami turut bersimpati, bersedih ya, karena ini adalah kemalangan. Petaninya jawab, ini belum tentu kemalangan, tapi juga belum tentu keuntungan. Ya kita lihat aja nanti. Tiba-tiba dari pemerintah ada perang. Lalu semua anak muda diwajibkan untuk turun wajib militer dan diutus ke negeri pertempuran. Karena anaknya lagi patah kaki, tidak diutus. Semua orang datang berkata, untung ya anakmu patah kaki. Saudara, dalam hidup ini kita tuh ndak usah cepat-cepat mengukur untung atau malang. Amin. Satu hal Alkitab berkata begini, rencana Tuhan bagi hidup kita itu yang terbaik. Tapi saya mau tanya, apakah rencana Tuhan itu hanya yang enak-enak saja? Enggak. Apakah mengikut Tuhan itu hanya yang enak bagi daging, yang kelihatannya untung, karena manusia selalu berpikir untung itu enak, untung itu pokoknya semuanya manis, makanya Imlek makan yang manis. Apakah ikut Tuhan begitu? Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu terbaik bagi hidup kita. Tapi apakah ketika kita mengikut Tuhan akan ada masalah di hidup kita? Kita akan diizinkan menghadapi tekanan yang berat? Iya. Satu hal yang pertama, tanamkan di hati kita, aku sudah ikut Yesus. Dan aku percaya rencana Tuhan itu yang terbaik bagi hidupku. Entah itu malang, entah itu enak, entah tidak enak. Pokoknya aku percaya di dalam Tuhan. Rencananya yang terbaik. Yang kedua saudara, mari lihat bersama Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Ini ayat hafalan kita semua.
Roma 8 ayat yang ke-28, saudara. Dikatakan di sana, kita baca bersama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini dengan jelas berkata, kita tahu sekarang. Jadi kalau sekarang saudara belum tahu, saya kasih tahu. Amin. Karena banyak orang Kristen yang ikut Tuhan tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi dia pikir ikut Tuhan tuh enak-enak saja. Kalau aku sudah ikut Tuhan, masa aku mengalami begini-begini? Makanya saya kasih tahu sekarang. Supaya seperti ayat ini berkata, kita tahu kapan? Sekarang. Sekarang saudara harus tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Coba colek kanan kirimu. Kamu harus tahu sekarang. Ya, harus tahu sekarang ya. Apa yang harus kita tahu? Bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, saya mau tanya, kalau Alkitab berkata dalam segala sesuatu, berarti itu yang enak-enak aja enggak? Enggak. Segala sesuatu itu berarti termasuk yang tidak enak. Di situ pun Allah turut bekerja. Kita harus percaya sekarang ya. Jadi tidak ada lagi orang Kristen, terutama jemaat GSJS Surabaya. Gak ada lagi yang protes ketika sesuatu terjadi di luar yang kita inginkan. Karena kita tahu, sekarang kita tahu. Diulangi lagi hari ini kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Tapi selalu yang menurut kita kebaikan itu kadang bagi Tuhan itu bukan kebaikan. Makanya untuk menentukan yang baik atau tidak, yang untung atau malang, yang rugi atau ya berhasil, jangan pakai konsep kita secara manusia. Jangan, sangat bahaya ketika kita ikut Tuhan kita pakai konsep kita. Rasul Paulus menulis di dalam Filipi pasal yang ketiga, kita baca. Ya, Filipi pasal yang ketiga, saudara, ayat yang ke-7. Apa yang Rasul Paulus tulis di sana? Dia bilang begini, saudara, baca bersama. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Loh, dulu saudara, ketika Rasul Paulus belum mengenal Tuhan, dia punya konsep tentang keuntungan. Ternyata berbeda dengan konsep keuntungan yang dari Tuhan. Makanya setelah dia mengenal Kristus, dia bisa menulis ayat ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Saya dulu pernah melayani ada seorang anak muda, saudara, di Solo. Jadi saya dan suami di dalam pelayanan kita ketemu ya sama anak muda ini. Dia main gitarnya itu hebat, jago main gitar. Lalu saya bilang sama suami saya, aja dia pelayanan di gereja loh, dia punya karunia bagus. Lalu teman-teman di pelayanan bilang gini, mbok tak kasih duit, nek kamu bisa bawa dia balik ke gereja. Dia itu sudah kepahitan sama orang gereja. Dia kepahitan sama orang Kristen. Lalu kami berdua, ya udahlah, coba yuk kita deket dia. Nggak ada yang mustahil lah bagi Tuhan. Lalu kami main, dia dulu punya counter
jualan HP. Kita datang, kita ngobrol. Kenapa kamu nggak kembali ke Tuhan? Ngapain gereja-gerejaan orang Kristen tuh semua munafik. Gini. Ya sudah. Ya kita datang lagi saudara. Tapi sambil kita doakan Tuhan bahwa dia kembali Tuhan. Karena dia punya karunia bagus ya. Tiba-tiba kami main ke toko HP-nya berdua sama suami. Tiba-tiba dia cerita, Bu, toko saya ini kan gabung sama rumah. Saya tinggal di belakang, di depan toko. Kenapa? Ada setan. Wah, Tuhan turut bekerja toh dalam segala perkara nih. Saya bilang, terus anakku sakit-sakitan terus. Jadi di rumah itu ada satu kamar yang sama yang punya rumah itu dia bilang tidak boleh dibuka. Jadi setiap kali anaknya lewat situ, teriak-teriak, ngomong setan, nunjuk-nunjuk ke kamar itu. Saya bilang sama dia, setan itu hanya bisa dilawan sama kuasa Tuhan. Biar kau tempel kertas merah, bendera merah, tidak bakal lari tuh setan. Amin. Ya hanya kuasa Tuhan yang sanggup. Oh gitu ya, terus aku harus bagaimana? Ayo kita persekutuan di rumahmu. Saya sama suami saya datang. Kita nyanyi-nyanyi di rumahnya. Kita persekutuan, saya khotbah saudara. Nggak dikasih PK loh, enggak. Jangan menganggap semua pelayan itu harus dapat PK, harus gini-gini ya. Saudara ayo kalau ada jiwa yang saudara gumuli, ayo karena satu orang bertobat, seisi surga bersorak. Dan ketika engkau bisa membawa satu jiwa kembali kepada Tuhan, engkau dapat mahkota kehidupan. Bilang amin. Lalu saudara kami datang setiap hari ke rumahnya. Setelah mulai kami pelayanan di situ, puji-pujian, dia bilang ada perubahan. Anakku sekarang enggak pernah lagi nunjuk-nunjuk setan, ya. Kan saya doain, saya pengurapan di rumah itu. Sekarang enggak pernah sakit-sakitan. Dulu uangnya itu bocor terus untuk anaknya berobat. Sekali sakit ke dokter anak tuh mahal. Puji Tuhan. Kita terus persekutuan di situ. Lalu saya mulai ngomong soal rokok. Dia perokok berat. Ya, perokok berat. Saya kasih tahu soal rokok gini-gini. Dia bilang, masa sih rokok menghalangi keselamatan? Ya nanti kamu rasa aja sendiri tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus gini. Besoknya kita satu saat datang dia bilang ini, Bu, aku tadi malam dibangunkan loh tengah malam. Kenapa? Tiba-tiba disuruh baca Alkitab, pas aku baca, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus? Jangan barang siapa membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Saya langsung ingat itu rokok, Bu. Langsung saya remet-remet, sejak hari itu dia berhenti rokok. Amin. Yang perokok katakan amin. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Akhirnya dia lepas rokok saudara. Ya. Segala prinsip-prinsip yang dulu dia pegang bukan berdasarkan kebenaran. Mulai diubah Tuhan karena mendengar firman. Satu kali dia cerita sama saya dan suami begini, saya mau cerita sama kalian, kenapa? Saya itu kan jualan HP, itu biasa. Kalau maling itu ada bus turun dari Surabaya di terminal. Nggak lama maling itu datang ke tokonya, bawa karung. Bos, 15 juta aja. Saya nggak lihat lagi barangnya. Ada handphone, ada iPad, ada laptop. Satu karung, dibayar saudara. Lalu dilihat dijual, dia dapat keuntungan bisa berlipat ganda. Tapi itu barang hasil curian. Dia mulai terbuka karena kebenaran mulai mengusik hatinya. Alkitab berkata kebenaran itu memerdekakan orang, amin.
Loh dulu ketika dia belum mengenal firman, buat dia itu keuntungan. Makin sering maling datang, makin seneng, makin dapat cuan. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Apakah itu keberuntungan di mata Tuhan? Banyak orang hari ini dengan cara-cara yang salah cari uang. Saya bilang sama dia, oh aku ngerti sekarang. Kenapa anakmu sakit-sakitan terus? Saudara dengar baik-baik. Sering kali uang kita tuh bocor. Yang pertama, karena uang itu didapat bukan dari hasil kebenaran. Tapi untung. Bocornya di mana? Anaknya sakit, kemalingan rumahnya, mobilnya rusak. Yang kedua, uang itu bisa bocor kalau saudara nggak pernah menabur, pelit. Nggak usah angkat tangan yang pelit. Ya, saya khotbah nih. Saudara tidak pernah menabur, ingat uang itu bukan dari kita, kekuatan kita loh. Itu Tuhan titipkan. Tuhan titipkan, ya. Kalau kita nggak pernah nabur, ya, kolekte aja kalau mau kolekte tuker duit dulu di warung. Sampai supir taksi tahu loh, saya pernah naik taksi di Jakarta. Dia kasih kembali saya uang 1.000-1.000-an. Pak, ini kenapa uangnya begini semua loh? Ibu mau ke gereja toh? Biasa orang Kristen kalau tukar uang minta kembalian kecil bu untuk kolekte katanya. Sampai sopir taksi tahu. Bikin malu nggak orang Kristen itu? Kenapa saya bicara ini ya? Saya enggak ngomong sama Pak Michael tuh nggak pernah singgung-singgung duit loh kalau ngomong sama saya. Tapi kalau saya bicara soal ini berarti nih ya ada roh-roh pelit di sini nih. Maaf ya, maaf. Saya paling tidak mau dititipin sponsor. Apalagi kalau saya khotbah di gereja, Bu, tolong ya nanti khotbahin tentang perpuluhan ya. Saya langsung gini, pret. Saya paling tidak mau dititipin khotbah. Tapi kalau Tuhan bicara, saya kasih tahu. Amin. Engkau akan melihat tahun kemurahan Tuhan. Kalau engkau menabur, saudara. Menabur. Saya ngomong ini benar karena saya pun melakukan itu dan hidup saya diberkati Tuhan. Amin yang kenceng. Biasa aja. Gak usah sambil kepahitan. Amin. Benar saudara. Sering kali berkat kita tuh bocor. Tuhan bilang belalang pelahap datang. Harusnya engkau hanya mengembalikan milik Tuhan 1/10. Akhirnya yang bocor jadi 25%. Benar ini. Sakit, berobat. Itu belalang pelahap loh. Ya, mobil tabrakan bocor ban atau rusak. Akhirnya kau perbaiki habis puluhan juta. Itu juga belalang pelahap. Mari kita mulai, jangan cuma berdoa untung tiap tahun untung, tapi enggak pernah mau menabur. Emang Tuhan itu siapa? Mau kita bohongin? Lakukan prinsip firman Tuhan. Siapa yang menabur dia akan menuai. Jangan pakai kain-kain merah, jangan pakai apa-apa itu makan manis supaya berkatnya manis. Pret. Emang Tuhan bisa direkayasa? Hello? Ya, enggak bisa saudara. Ketika kita melakukan firman, maka itu terjadi kalau kita mengimani. Ya. Jadi begitu. Nah dia ini karena dia ambil jual hasil-hasil begitu, dia bilang saya ini kok kelihatannya laku toko saya tapi nggak ada hasilnya ya, anakku sakit gini-gini. Oh makanya itu saya bilang bertobat. Sejak saat itu dia mengubah. Maling datang kasih dia tolak. Enggak. Kenapa? Itu dari hasil yang tidak benar. Pertama, malingnya heran enggak? Saudara ikut Yesus itu bikin orang heran dengan imanmu, amin. Ya, amin. Jangan terima uang dari hasil yang enggak benar. Apalagi jadi perempuan simpenan, ani-ani. Jangan ya rebut suami orang, minta uangnya, ya
bertobat saudara. Penghukuman sudah tersedia bagi orang-orang yang sengaja melakukan dosa. Lalu saudara, kami layani dia, ya dia mulai berubah, paradigmanya ini mulai dirubah. Yang dulu merupakan keuntungan, sekarang dianggap rugi. Akhirnya dia mulai jual yang benar. Dia ngomong sama kita, surut penghasilan, surut menurun. Tidak seperti dulu, tapi yang kami bingung, di tengah surutnya itu dia bisa beli rumah. Wow, enggak Tuhan? Dulu banyak, enggak pernah bisa beli rumah. Ketika surut, malah bisa beli rumah. Karena hidup mulai bertobat, saudara. Dan sampai ya hari ini, kemarin kami ketemu dia, masih setia melayani Tuhan. Masih setia melayani Tuhan. Tapi saya ingat di tengah-tengah surutnya dia kadang cerita, enggak bisa beli susu anak. Saya dan suami waktu itu belum kaya, belum. Kami punya berkat yang cuma sedikit buat kami juga pas. Kami pergi beliin susu anaknya. Kami datang ke rumahnya bawa susu 2 kaleng, kita kasih saudara. Dan Alkitab berkata kalau engkau berbuat kebaikan, itu dengan sama dengan orang yang membuang roti ke dalam air. Memang kelihatan tenggelam, tapi dia akan muncul kembali beberapa saat kemudian. Amin. Kebaikanmu, taburanmu tidak akan pernah tenggelam. Sebab Tuhan memperhitungkan. Dan kalau engkau mau melihat hidupmu diberkati, banyak-banyaklah menabur. Amin. Bilang kanan kirimu, jangan pelit, banyak menabur. Cepat ngomong. Ya, apalagi bapak-bapak terutama. Yang selalu pakai otak hitung-hitungan. Ya. Bilang, ya jangan pelit, menabur. Loh itu hukum Tuhan saudara, itu hukum Tuhan. Saya ngomong begini bukan karena saya pendeta. Maaf saya nggak makan uang kolektor, saya YouTuber. Nggak usah tepuk tangan, biasa aja. Ya, benar. Kenapa saya diberkati? Karena saya juga menabur. Saya juga mau melihat pekerjaan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Tidak usah kita rekayasa seperti apapun. Karena Tuhan melihat hidup kita. Dia mengubah paradigmanya tentang keberuntungan. Saya mau saudara juga dicuci otak dengan firman Tuhan. Kita perlu cuci otak. Karena banyak otak yang sudah kotor. Lihat. Ya, otaknya kotor, pikirannya uang dan uang terus. Ya. Pikirannya itu untung itu kalau dapat cuan, tidak peduli caranya seperti apa. Rasul Paulus berkata, apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi. Karena apa di sana? Karena dia bilang pengenalan akan Kristus Tuhan itu lebih mulia daripada semuanya itu. Nah kita semua itu harus punya pengenalan yang benar akan Tuhan saudara. Supaya diubah paradigma kita ini. Jangan menganggap semua yang pahit itu dari setan. Semua yang manis itu dari Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Dia berkata begini, malahan apa baca bersama? Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Orang kalau sudah ikut Tuhan itu luar biasa. Bahkan dia bilang apa? Yang dulu merupakan keuntungan, sekarang aku anggap sampah. Supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Amin saudara. Ya, tinggalkan semuanya merupakan keuntungan dulu bagi kita itu harus kita anggap sampah. Malahan segala sesuatu tuh kuanggap sampah ya. Apakah pemahaman kita tentang hidup ini? Oh kalau dapat uang banyak tuh untung. Oh kalau ini, apakah kita ikut Tuhan hanya seneng-seneng? Apakah kita ikut Tuhan ya
Kayak petani tadi, kudanya hilang, dibilang ya sial hidupmu. Ternyata balik kudanya bawa banyak kuda. Untung ya. Dan itu nggak bisa ditiru. Kalaupun tetangganya mau coba lepas kudanya, dia benar-benar hilang. Iya enggak saudara? Karena Roma 8 ayat 28 tadi berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Saudara, kalau Tuhan yang turut bekerja, wow enggak? Wow. Bukan cuma wow, bilang 3 kali. Wow. Saudara punya mertua kaya aja atau orang tua kaya. Kalau dia turut bekerja dalam hidup kita, wow enggak? Wow, ya. Tapi jangan kau harapkan mertuamu. Jangan kau harapkan orang tuamu. Taruh harapanmu kepada Tuhan. Mertua kaya aja turut bekerja udah wow kan? Apalagi Tuhan yang empunya segalanya. Kalau dia turut bekerja dalam hidup kita, maka apa? 3 kali dong. Ini baru jemaat GCS, tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, iya saudara, saya mau mencuci otak saudara. Libatkan Tuhan dalam segala perkara di hidupmu. Sebab kalau Tuhan terlibat itu benar-benar wow. Ya, anak saya tuh tanya, Mam, cari jodoh itu harus kaya atau enggak usah kaya? Saya bingung loh mau jawab. Kalau saya jawab kaya, nanti dia matre, dia lihat cowok kaya. Kalau saya jawab miskin, ya kasihan juga dia nangis di atas beca. Karena orang-orang gaul sekarang ngomong gitu. Saya bilang akhirnya saya dikasih hikmat Tuhan, Dek. Papi sama Mami waktu ketemu dulu, Papi itu bukan orang kaya, Mami juga bukan orang kaya. Kita sama-sama ya, kita mulai dari min bukan nol. Iya berarti boleh ya. Aku kalau milih suami yang miskin aja. Saya bilang gini, enggak apa-apa. Nomor 1, dia hidup takut akan Tuhan, hidup benar. Pastikan itu, Mami dulu menikah sama papimu, kenapa Mami memilih papimu yang hanya naik motor? Yang suka saya naik mobil banyak. Kok ngejek ya? Kayak nggak percaya ya? Tapi kenapa Mami menjatuhkan pilihan sama papimu yang naik motor, nggak punya duit? Karena Mami tahu ada sesuatu yang berharga di hidupnya. Dia takut akan Tuhan. Dia menghormati Tuhan. Dia tidak merokok, dia tidak minum, dia melayani Tuhan. Itu poin penting. Kenapa, Dek? Karena kalau kamu menikah sekalipun dia miskin tapi dia takut Tuhan, dia pasti akan diberkati Tuhan. Saya bilang sama anak saya, ya contohnya Mami sama Papi sekarang tuh. Oh iya. Yang kedua, kalau memang kamu mau menikah sama orang yang miskin bukan orang kaya, ya enggak apa-apa. Tapi kamu harus siap menderita kayak Mami. Langsung mikirnya. Enggak ada salon-salonan, enggak ada pedimeni, enggak ada apa-apa. Kamu ke pasar, kali-kali jalan kaki, naik motor. Kamu siap enggak? Ya kita kan harus kasih gambaran kan. Ya kalau kamu siap silakan. Karena banyak orang tidak siap. Anak-anak muda itu pertama cinta. Dia pikir nikah itu cuma makan bread. Semua rasa coklat. Belum tahu kau. Kau pikir nikah jatuh cinta lapar gitu terus sayang-sayangan kenyang? Ini anak-anak muda ini perlu dikasih gambaran. Supaya kalau pacaran kau tidak lupa diri, pikir masa depan.
Kau pikir setelah kau dibelai itu cinta? Kalau kau lapar biar dibelai sama suamimu, emosi kau. Karena ya saldo kurang itu penyebab kemacetan. Ya kecuali kau siap menderita. Saya bilang sama anak saya, yang pertama asal dia hidup benar itu dulu ya. Miskin enggak apa-apa, karena banyak orang udah miskin, kurang ajar lagi sama Tuhan. Yang kayak begitu jangan kau pilih. Mau seganteng apapun, makan tuh ganteng. Ya, enggak usah. Ya, pilih yang menghormati Tuhan. Karena kalau dia menghormati Tuhan, dia pasti diberkati Tuhan. Itu kuncinya. Ya, dan kedua, kamu siap menderita enggak? Di situ anak saya mulai mikir. Nah, itu dia, Mam, kayaknya aduh, kalau menderita ya. Makanya anak saya yang nomor 3 sekarang, dia kan kelas 3 SMA. Protes terus. Aku nih loh ke sekolah naik ojek terus, mobil ada, nganggur. Kenapa aku nggak diantar ke sekolah? Itu memang prosesnya nak. Kakakmu 2 sampai SMA dulu naik ojek. Jadi kamu tidak bisa melampaui. Tapi kan dulu memang mami belum punya mobil. Ya walaupun sekarang mami sudah punya mobil, kamu ndak boleh menikmati itu. Kamu naik ojek dulu sampai selesai. Ya kenapa harus begitu? Aturannya mami. Kalau masih jadi anak saya, kalau ndak mau ya silakan cari orang tua lain. Loh, kita harus didik anak keras loh saudara. Kenapa banyak generasi rusak? Orang tua salah didik sama anak. Kalau saudara bisa kasih anak uang, lalu hari ini dia bilang, "Mah, aku sekolah minta jajan tiap hari 1 juta." Saudara kasih? Saudara kasih nggak? Setiap hari dia jajan sekolah 1 juta? Itu orang tua gila. Benar nggak? Ya, saya bisa kasih kamu 1 hari 1 juta. Tapi nggak mungkin, kagak. Jangan mimpi kali ya. Ya, karena kalau kita kasih 1 juta dia nggak sekolah. Sampai di puncak dia sama teman-temannya. Tuhan juga begitu. Dia menguji orang yang dikasihinya. Dia mengajar orang yang dianggapnya anak. Kalau hari ini saudara sedang mengalami hajaran Tuhan, bersyukur berarti kau masih dianggap anak. Saya bilang sama anak saya, tahan deh. Aku kalau pagi hujan, naik gojek, pakai mantel hujan, enggak apa-apa, bersyukur. Belum lagi ojeknya, jaketnya bau. Memang musim hujan, basah ya bau. Tapi nikmatilah dulu kemalanganmu. Amin. Loh iya saudara, anak saya tuh pulang sekolah, nyuci baju sendiri, nyetrika sendiri. Mami kenapa sih nggak pakai pembantu? Bisa aku pakai pembantu cuci gosok. Terus lu ngapain aja hidupmu? Apa yang kamu alami sekarang itu sudah terlalu enak. Kamu harus belajar. Anak saya yang kecil tuh cantik loh, cantik banget loh. Mirip-mirip saya. Masalah buat lo. Tapi saya harus tega sampai orang tuh, "Hah, anak ibu tuh naik ojek?" Naik ojek ke sekolah. Gak apa-apa. Saya harus tega. Ya, begitu saudara. Tuhan pun begitu. Terus apa ada orang bilang itu malang? Ya kadang dia diejek sama teman-temannya dijemput naik mobil gonta-ganti, enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa. Ya enggak usah mau pencitraan. Ya bilang aja itu mami saya memang maunya begitu kok, mau apa? Tuhan itu enggak mau saudara kita nih jadi anak-anak gampang. Ubah konsep kita tentang keberuntungan, ubah konsep kita tentang kemalangan. Yang malang bagi kita itu sering kali itu terbaik bagi Tuhan. Makanya pemazmur menulis, aku menderita itu baik bagiku supaya aku belajar tentang ketetapan Tuhan. Karena sering kali kita kalau nggak dididik Tuhan, saya tadi pagi saksikan,
Kalau Tuhan tidak membentuk kami sekeras itu, kami menikah tuh menderita terus. Kalau Tuhan nggak bentuk kami dari dulu puluhan tahun menderita, hari ini kami diberkati, mungkin kami jadi pribadi yang berbeda. Kan Tuhan yang tahu. Iya nah. Mungkin saya kalau 10 tahun yang lalu, saya sering sama suami kalau di mobil kita sharing. Suami saya bilang, iya ya Tuhan tuh tahu ya. Kalau kita diberkati kayak gini 10 tahun yang lalu, mungkin saya sekarang udah enggak pelayanan. Ditelepon Pak Michael, Bu nanti, oh enggak, saya sekarang enggak khotbah. Sudah jadi YouTuber. Loh saudara, kita pergi ke daerah, kita pergi kemana, buang waktu, buang tenaga. Buat apa? Ya kalau bukan karena kami